Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali ya dengan Pak Rian hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Ya, semoga semuanya sehat ya. Nah, karena kita masih belajarnya itu masih pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini nanti Pak Rian akan memberikan tips bagaimana belajar yang efektif di pembelajaran jarak jauh ini. Nah, karena kalian semuanya masih pembelajaran jarak jauh, nah, Bapak tanya dulu bagaimana kegiatan kalian di rumah. Pembelajarannya apakah sudah baik atau belum? Kemudian, apakah bisa berjalan dengan baik dan maksimal kalau belajar di rumah? Menyenangkan? Nah, di sini nanti Pak Rian akan sedikit berbagi tips bagaimana untuk membantu siswa belajar di rumah. Nah, tips ini ya, ini dikembangkan oleh program Pintar Tanoto Foundation yang nanti bisa dicoba oleh anak-anak semua. Ya, merangkum dari laman resmi Guru Berbagi Kemendikbud RI ya. Nanti Pak Rian memberikan 6 tips pembelajaran jarak jauh. Namanya adalah Mamtul. Mamtul. Ya, seperti ini. Apa itu Mamtul? Nah, kalian perlu pelajari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. M yang pertama. Apa M yang pertama? Motivasi diri. Ya. Bagaimana kita menciptakan motivasi untuk belajar, yaitu dengan cara berikut. Ya. Kalian bisa buat perjanjian dengan diri sendiri. Kalau kamu baru bisa melakukan aktivitas favoritmu seperti bermain game ataupun nonton TV ataupun yang lainnya, itu setelah semua target belajar tercapai. Kemudian kamu bisa tulis dan tulis sebuah pepatah terserah ya. Kemudian pajang pepatah tersebut untuk motivasi diri sendiri. Bisa di tempat belajar, meja belajar yang kamu bisa untuk melihatnya. Oh, ternyata motivasi saya itu seperti ini. Nah, kamu juga bisa minta bantuan kepada keluarga, teman untuk mengingatkan. Atur waktu. Ya. Pergunakan waktu belajarmu itu dengan efektif. Tentukan target harian dalam jam belajar kamu setiap harinya. Ya, coba kamu bisa buat daftar tugas dan komunikasikan jadwal belajar kamu kepada keluarga atau temanmu supaya bisa ikut memonitor dan membantu kamu. Ya, di sini mulailah kamu belajar ya, dengan mengikuti teknik mengatur waktu. Nah, ini Pak Rian contohkan ya. Pak Rian contohkan yang pertama mungkin ya, buat daftar tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas itu selama sekitar 20-30 menit. Kemudian yang kedua, cetak daftar tugas yang sudah terlaksana. Istirahatlah selama 5 menit ataupun 10 menit. Kemudian yang ketiga, bisa kembali belajar dan jangan lupa istirahat. Setelah semua tugas di daftarmu selesai, ya, lakukan aktivitas lain untuk pengembangan diri kamu. Bisa sesuai dengan bakat dan minatmu. Kemudian yang ketiga, ya, M. Mengerjakan tugas dan hobi. Ya. Bagaimana?
Pastikan kamu dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat, dengan langkah-langkah ya, seperti berikut. Yang pertama, baca penugasan dari guru dengan teliti. Jika belum mengerti, tanyakanlah kepada Bapak Ibu guru atau teman melalui aplikasi chatting ataupun SMS ataupun telepon. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran daring ya, pastikan kamu sudah menyiapkan HP Androidmu, komputer ataupun laptop. Kemudian cek koneksi internet yang stabil, kuota cukup, dan aplikasi belajar yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, untuk pembelajaran berbasis proyek ya, ini bisa pastikan alat dan bahannya sudah tersedia di rumah. Jika ada kendala, langsung laporkan ke orang tua ataupun guru ataupun komunikasikan dengan teman. Kemudian yang keempat, setelah selesai, laporkan atau kirimkan hasil pekerjaanmu kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, supaya tidak bosan ya, setelah mengerjakan tugas sekolah, kamu bisa menyegarkan diri dengan berolahraga, memasak, atau melakukan aktivitas favoritmu. Kemudian yang keempat, T. Tanya orang. Nah, di sini meskipun kamu tidak bertemu dengan orang langsung ataupun bertemu dengan Bapak dan Ibu guru langsung, bukan berarti kamu tidak berinteraksi dengan orang lain ya. Kamu bisa tetap berkomunikasi dengan orang lain ataupun orang-orang terdekatmu ya, seperti keluarga, saudara, dan yang lainnya. Kamu bisa tetap berkomunikasi ya, untuk membantu apa? Membantu proses belajar dan memastikan kamu tahu apa yang ada di sekelilingmu. Contoh, orang tua ya. Orang tua itu kamu bisa berdiskusi berkaitan dengan tugas-tugasmu ataupun info ataupun isu terkini. Kemudian yang dengan guru, kamu bisa bertanya tentang tugas ataupun meminta masukan atau hasil tugas yang kamu kerjakan. Kemudian dengan teman-teman sekelas kamu juga bisa saling memberi kabar, berdiskusi ataupun berdiskusi tentang tugas-tugasnya dan info-info terkini. Kemudian kamu juga bisa lihat dari website untuk sumber belajar dan info berita juga. Kamu bisa mencari referensi ataupun tugas dan membaca berita-berita terkini. Kemudian yang kelima ya, punya apa? Ulang materinya lagi. Nah, di sini mengerjakan tugas itu kadang tidak cukup untuk memahami materi pelajaran ya. Mungkin cara berikut bisa kamu coba untuk benar-benar memahami pelajaran dengan mengulang materinya. Yang pertama, menonton video-video pembelajaran online. Kemudian yang kedua, diskusikan materi yang dipelajari dengan teman-temanmu. Bisa dari grup chat WA ya itu bisa. Kemudian buat rangkuman atau peta konsep materi yang dapat membantu kamu untuk mengulang kembali materi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kerjakan soal-soal tambahan kalau kamu butuh tantangan yang lebih. Kemudian yang keenam, L ya. L-nya apa? Lanjutkan.
dan perbaiki. Nah, di sini setelah mencoba tips strategi belajar tadi itu ya, mantul ini namanya ya. Kemudian kamu renungkan kembali, apakah pola ini berhasil bagi kamu atau tidak? Ya. Coba, jika sudah berhasil, bagaimana supaya lebih optimal? Ya. Dan jika belum, kamu bisa coba cari tips strategi belajar yang lebih sesuai dengan keadaan dan kondisimu. Seperti itu ya. Nah, mungkin tips mantul yang sudah Pak Rian berikan mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ya. Dan cukup itu saja yang bisa Pak Rian sampaikan. Banyak dan kurangnya Pak Rian mohon maaf. Terakhir, jangan lupa untuk kita selalu bersyukur dan bersabar tanpa tapi. Karena kalau kita banyak bersyukur dan bersabar, maka kita akan selalu punya hati yang bahagia. Apapun kondisinya. Tetap semangat, sukses untuk kalian semuanya. Dari Bapak cukup sekian. Bapak Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.